Makalah adalah bentuk karya tulis ilmiah yang membahas masalah tertentu dalam ruang lingkup topik yang terbatas. Misalnya topik yang membahas penataan ruang kelas untuk mendukung keberhasilan pembelajaran. Para siswa di sekolah, terutama mulai dari jenjang SMP hingga mahasiswa perguruan tinggi, seringkali disibukkan dengan berbagai tugas pada setiap mata pelajaran atau mata kuliah. Tugas yang seringkali membuat bingung dan gerah karena dianggap sulit mengerjakannya adalah menyusun paper atau makalah. Sudah menjadi bagian penting bagi guru dan dosen dalam kegiatan akademik, untuk memberikan tugas dalam bentuk penyusunan makalah kepada siswa atau mahasiswanya. Karena ini dianggap metode yang paling efektif dalam mengembangkan kemampuan siswa dan mahasiswa dalam menyerap mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Terlebih-lebih apabila dosen sedang sibuk dan tidak dapat hadir untuk memberikan perkuliahan, maka sudah lazim memberikan tugas dalam bentuk penyusunan paper atau makalah. Guru atau dosen akan menilai baik atau buruknya kemampuan belajar siswa atau kemampuan akademik mahasiswa dari salah satu tugas yang diberikannya, yakni dalam bentuk paper atau makalah. Paper atau makalah yang baik akan menghasilkan nilai yang baik bagi siswa atau mahasiswa itu sendiri. Paper yang buruk dan dibuat dengan asal-asalan, maka akan membuahkan nilai yang ala kadarnya, bahkan tidak menutup kemungkinan memperoleh nilai yang tidak diharapkan. Kalian jangan sekali-kali memiliki anggapan keliru, bahwa tugas dari guru atau dosen, bisa dilakukan dengan asal membuat, dalam arti tidak diperlukan mutu dan kualitas pembuatan tugas. Bahkan lebih keliru, jika beranggapan bisa pesan kepada teman yang dianggap mampu, atau yang lebih parah adalah copy-paste, sebagai jalan pintas untuk membuat perasaan lega dan terbebas dari beban tugas. Ingat, bahwa tindakan meniru atau copy-paste atas hasil pekerjaan teman, bisa merugikan kedua belah pihak, karena guru atau dosen akan sangat mudah menemukan kasus tersebut, dan berhak mengambil tindakan, sesuai kewenangannya. Tindakan copy-paste akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak. Guru atau dosen akan mengambil 3 kemungkinan tindakan, apabila menemukan tugas paper yang mengindikasikan adanya copy-paste atau meniru dari tugas teman. Kemungkinan pertama, guru atau dosen mengambil salah satu tugas yang terdahulu diterima, dan menggugurkan tugas milik teman yang diterima di belakangnya. Tindakan ini akan berakibat rugi bagi teman pemilik asli tugas tersebut, apabila menyetorkan tugasnya kalah cepat oleh teman yang melakukan copy-paste, karena ia akan terkena sanksi pengguguran. Karena guru atau dosen tidak mau tahu siapa pemilik asli dari tugas tersebut. Kemungkinan kedua, menggugurkan semua tugas dari mereka, dan mewajibkan mengulang tugas paper, makalah baru yang tidak sama. Tindakan ini masih memberi kemungkinan memperoleh nilai cukup atau baik. Kemungkinan ketiga, menggugurkan semua tugas tanpa memberi kesempatan mengulang tugas baru, dan memberikan nilai buruk atau kurang. Tindakan ini juga akan merugikan kepada teman pemilik asli dari tugas tersebut. Dengan demikian, ada baiknya jika kita sebagai siswa dan mahasiswa mengambil sikap untuk mencoba berbuat dan berkarya sendiri. Karena tindakan ini merupakan kiat paling aman dari sanksi akademik. Lebih dari itu, bahwa berbuat dan berkarya sendiri adalah bagian dari upaya mengasah kemampuan sendiri. Implikasi berikutnya, kita akan merasa bangga dengan hasil pekerjaan sendiri, dan tentunya akan lebih bersikap tenang, karena tidak khawatir terkena sanksi pengguguran. Dan akan segera melihat bagaimana hasilnya. Baik dan buruk nilai yang diperoleh, adalah konsekuensi dari usaha kita. Apabila kita benar-benar mampu membuat sebuah tugas melalui usaha yang optimal dan dalam penyajian yang baik, maka tentu nilai yang diperoleh akan optimal dan memuaskan. Tetapi apabila pekerjaan diselesaikan dengan kinerja yang buruk, misalnya digarap setelah mepet waktu atau sudah mendekati deadline, maka jangan diharap hasil pekerjaan akan membuahkan nilai yang memuaskan. Karena pekerjaan yang tergesa-gesa tidak pernah menghasilkan sesuatu yang berkualitas.
Menurut ajaran Islam, pekerjaan yang tergesa-gesa adalah pekerjaan setan. Perlu diingat, bahwa guru atau dosen akan sangat menghargai pekerjaan yang dikerjakan sendiri dan sungguh-sungguh, apapun kualitasnya. Kalian jangan merasa khawatir akan memperoleh nilai yang buruk dan merugikan bagi kemajuan masa depan studi kalian. Kemampuan kalian dalam membuat paper atau makalah akan menjadi dasar dalam mengembangkan kemampuan menulis karya tulis ilmiah. Karena pada dasarnya kemampuan membuat makalah adalah awal dari kemampuan menulis karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, terdapat dua pengertian, yaitu, makalah ialah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksud untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Makalah ialah karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Menurut W.J.S. Purwadarminta, makalah ialah uraian tertulis yang membahas suatu masalah tertentu dikemukakan untuk mendapat pembahasan lebih lanjut. Menurut Tanjung dan Ardial, makalah ialah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Menurut E. Zainal Arifin, makalah ialah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Menurut Muhammad Ali, makalah ialah karya tulis ilmiah yang pembahasannya difokuskan pada suatu masalah tertentu. Biasanya berhubungan dengan suatu mata kuliah atau bidang spesialisasi tertentu. Makalah dapat berfungsi sebagai media informasi atau laporan. Konten makalah yang dituangkan di dalamnya akan menjadi bahan informasi dan laporan, karena di dalamnya ada unsur-unsur data dan informasi yang disampaikan oleh si penulis. Data dan informasi tersebut selanjutnya dibaca dan dikaji validitasnya oleh guru atau dosen. Apabila sudah dinyatakan valid, maka data dan informasi tersebut akan digunakan sebagai referensi dan bahan diskusi dalam topik yang sama atau yang relevan. Pertama, mempelajari esensi rumusan masalah. Mempelajari esensi rumusan masalah, yang dimaksud misalnya pentingkah penataan ruang kelas dibahas untuk menemukan pemecahan bahwa penataan ruang kelas akan mendukung peningkatan keberhasilan pembelajaran. Kedua, menyiapkan buku-buku sumber sebagai bahan referensi. Dalam persiapan menyusun makalah, langkah yang tak kalah penting adalah menghimpun buku referensi. Buku referensi atau buku rujukan harus yang benar-benar relevan dengan topik makalah yang akan dibahas. Ketiga, mengunjungi beberapa situs internet bila diperlukan. Pada saat ini, teknologi informatika berkembang pesat, dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi yang mudah dicari. Google adalah aplikasi pencarian atau situs browsing yang paling dikenal di dunia, dan telah banyak membantu para netizen dalam pencarian sesuai keperluannya. Keempat, membuat catatan kecil atau orat-oret. Catatan di luar komputer juga sangat diperlukan, biasa disebut catatan orat-oret. Jadi, meskipun di hadapan kalian ada laptop atau komputer, buku tulis dan pulpen tetap diperlukan dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Maksudnya, agar apa yang terlintas di benak kita, yang tidak bisa segera dimasukkan ke dalam naskah, maka bisa dicatat terlebih dahulu di dalam orat-oret. Kelima, membuat kerangka atau sistematika yang akan digunakan. Dalam menyusun makalah diperlukan kerangka atau sistematika. Sistematika adalah ketentuan yang wajib diikuti sebagai syarat penyusunan makalah. Sistematika makalah pada dasarnya beragam, meskipun secara umum terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan masalah, bab 4 penutup. Tapi pada umumnya, bagi pelajar dan mahasiswa, sistematika makalah biasanya ditetapkan oleh guru atau dosen yang bersangkutan. Pada saat menerima tugas makalah,
kalian tanyakan sistematikanya pada guru atau dosen kalian. Tetapi jika guru atau dosen kalian membebaskan, maka kalian bisa mengambil sistematika umum, atau browsing di Google. Meskipun dibebaskan untuk memilih sendiri sistematika makalah, tentunya kalian jangan asal memilih sistematika. Apalagi jika kurang relevan dengan topik yang akan kalian bahas. Lebih baik jika kalian mengetahui sistematika bagaimana yang disukai guru atau dosen kalian. Karena hal ini akan menjadi poin tersendiri bagi kalian. Kalian akan mendapat nilai maksimal jika karya kalian memenuhi harapan guru atau dosen kalian. Pertama, alat yang digunakan dalam penyusunan. Dalam rangka penyusunan makalah, tentu harus dibantu dengan berbagai peralatan yang dibutuhkan. Selain alat tulis, buku dan pulpen, yang lebih utama adalah perangkat komputer atau laptop. Sebagai pelajar dan mahasiswa, sebaiknya kalian memiliki laptop sendiri-sendiri. Karena menyusun makalah ada kalanya memakan waktu berhari-hari, dan butuh menyimpan banyak data secara pribadi. Kedua, mengembangkan topik-topik. Kegiatan utama dalam pelaksanaan penyusunan makalah adalah mengembangkan topik-topik pembahasan. Untuk dapat membuat judul makalah yang relevan dengan pembahasan, maka kita harus memperoleh topik-topik terlebih dahulu. Contoh pengembangan topik, manfaat kelas adalah untuk belajar peserta didik. Kelas yang baik dan nyaman sangat baik untuk belajar. Kelas harus ditata dengan baik agar peserta didik betah belajar. Cara menata kelas yang baik, kelas yang tertata baik mendukung pembelajaran bermutu. Selanjutnya dapat dibuat judul sebagai berikut, cara menata ruang kelas untuk mendukung keberhasilan pembelajaran. Ketiga, menuangkan topik-topik pada setiap bab. Topik-topik yang telah kalian kembangkan, selanjutnya dapat kalian tuangkan ke dalam masing-masing bab. Mulai dari bab 1 sampai dengan bab 4. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang atau rumusan masalah. B. Hipotesa. C. Tujuan penulisan. D. Manfaat penulisan. Bab 2 Landasan teori. A. Teori dari para ahli. B. Pengalaman narasumber, pengamatan di lapangan. Bab 3 Pembahasan masalah, penataan ruang kelas yang baik dan efektif. A. Kelas sebagai tempat belajar. B. Sikap dan karakter peserta didik. C. Cara penataan ruang kelas. D. Pengaturan meja dan kursi peserta didik. E. Inventarisasi dan penataan alat peraga. F. Penempatan papan tulis yang tepat. G. Penempatan meja dan kursi guru. Bab 4 Penutup. A. Saran. B. Rekomendasi. C. Daftar pustaka. Keempat, menulis daftar pustaka. Daftar pustaka adalah bagian akhir dari sebuah makalah atau buku. Penulisan daftar pustaka, di samping untuk memperkuat karya tulis kita, juga berfungsi mengapresiasi kepada penulis referensi tersebut atas kontribusi pada karya tulis kita. Cara menulis daftar pustaka yang benar susunannya terdiri dari nama, tahun terbit buku, judul buku, nama kota tempat penerbit, dan nama penerbit. Dalam penulisan nama penulis, untuk penulis tunggal harus dibalik. Adapun jika dua orang penulis, maka penulis keduanya tidak perlu dibalik. Contoh penulisan daftar pustaka, Rosidin, H. Dedeng, Drs. M.A. 2003, Akar-akar Pendidikan dalam Al-Quran dan Al-Hadith. Bandung, Pustaka Umat, Komalasari, Kokom, Dr. M.Pd. 2015. Pembelajaran kontekstual, konsep dan aplikasi. Bandung, Revika Aditama. Kelima, memperhatikan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan pula, ejaan yang baik dan benar dalam penggunaan bahasa Indonesia. Makalah pada umumnya disusun secara ilmiah. Maka tentu penggunaan bahasa harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia biasa digunakan secara resmi. Misalnya dalam penulisan kata dari bahasa asing harus ditulis miring, seperti, kata information dalam bahasa Inggris, sudah diseraf ke dalam bahasa Indonesia, informasi.
maka penulisan informasi tidak perlu dimiringkan. Adapun kata browsing, karena belum diserap ke dalam bahasa Indonesia, meskipun penggunaannya sudah marak, sejalan dengan kemajuan internet, maka penulisan browsing dalam ejaan bahasa Indonesia masih dimiringkan. Pertama, membaca ulang naskah. Apabila makalah kalian telah selesai, sebaiknya jangan dulu diserahkan kepada guru atau dosen kalian. Cobalah makalah kalian dibaca ulang agar kalian dapat mengetahui mana yang kurang dan mana yang dianggap berlebihan. Cek pula jika kemungkinan ada pengulangan pembahasan. Kedua, mencetak naskah, tahap print out. Setelah kalian melakukan koreksi naskah dengan cara membaca ulang, proses selanjutnya adalah tahap pencetakan atau print out. Tahap ini sebenarnya bukan merupakan tahap akhir dari penyusunan makalah. Karena setelah naskah kalian di print out, ada kemungkinan untuk dibaca ulang atau dikoreksi ulang. Tujuannya untuk lebih meyakinkan tidak ada salah ketik, tidak ada pengulangan kata atau pembahasan dan ejaan telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, proses penjilidan. Penjilidan adalah proses akhir dari penyusunan naskah makalah. Ada beragam penjilidan, tergantung dari ketebalan makalah. Ada hardcover, yakni jilid yang tebal, biasanya untuk cover skripsi. Adapun untuk makalah cukup dengan cover biasa, karena secara umum makalah tidaklah terlalu tebal. Keempat, penyerahan makalah. Setelah naskah makalah dijilid dan dianggap selesai, maka selanjutnya diserahkan kepada guru atau dosen pemberi tugas. Penyerahan tugas ini sebaiknya tepat waktu, bahkan yang paling baik, penyerahan sebelum deadline waktu yang ditentukan oleh guru dan dosen. Penyerahan tugas yang terlambat bisa berakibat buruk pada nilai yang kalian peroleh. Maka berusahalah kalian menyerahkan setiap tugas tepat waktu, agar nilai kalian baik dan sesuai harapan.